Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Waalaikumsalam. yang saya hormati Ibu Reza Moniana, SEMSE, selaku pengampu dosen evaluasi proyek, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk membuat tugas presentasi di via Zoom ini. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farozakal Amin dengan NPM 221 102 1125. Baik, saya persilakan untuk perkenalkan Fahri. Ya, nama saya Muhammad Fahri Al-Hakim dengan NPM 2211021122. Baik, perkenalkan nama saya Afandi Abbas dengan NPM 2261021001. Baik, jadi kami akan memaparkan sebuah materi yaitu tugas resum evaluasi proyek di kelas C ini dari pertemuan 1 sampai 8. Yang pertemuan 1 sampai 3 akan disampaikan oleh Abbas dan 4 sampai 7 disampaikan oleh Fari dan yang terakhir dari saya sendiri. Baik, untuk materi satu atau pertemuan satu, kami persilakan untuk Saudara Bas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Materi yang pertama atau pertemuan pertama itu tentang pengertian proyek. Jadi, proyek ini adalah sebuah kegiatan sementara yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi, dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, karakteristik proyek ini sangat memiliki ciri khas karena merupakan usaha terstruktur yang dirancang untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang bersifat unik. Jadi dalam pembangunan, proyek ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Nah, di sisi lain, program ini adalah kumpulan proyek yang saling terkait dan dikelola secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan strategis yang lebih luas. Jadi programnya tidak hanya menekankan pada penyelesaian proyek seperti secara individual, tetapi juga pada integrasi hasil proyek untuk memberikan manfaat jangka panjang yang mendukung visi pembangunan lebih lebih luas. Nah, pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, serta kualitas sumber daya manusia dan lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, proyek pembangunan itu sering menjadi instrumen penting yang dijalankan oleh pemerintah maupun sektor swasta dan lain-lain. Jadi pembangunan itu mencakup tidak hanya aspek aspek fisik saja, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Proyek pembangunan dirancang melalui perancangan yang matang, jadi pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi yang sistematis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, karakteristik proyek ini sangat penting dalam manajemen proyek. Ada beberapa ciri utama proyek, antara lain yaitu adanya tujuan spesifik, jangka waktu yang terbatas, hasil yang unik, penggunaan sumber daya terbatas seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu, serta adanya risiko dan ketidakpastian yang perlu dikelola dengan baik. Nah, proyek ini bukanlah kegiatan rutin seperti operasional, tapi juga lebih bersifat dinamis dan penuh tantangan yang membutuhkan pendekatan manajerial yang terstruktur. Keberhasilan proyek itu sangat bergantung pada kemampuan perencanaan dan pelaksana dalam mengelola seluruh aspek proyek secara menyeluruh. Jadi ruang lingkup proyek itu atau project scope itu mencakup seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, pengelolaan ruang lingkup proyek ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pendefinisian, terus ada penyesuaian
penyusunan work breakdown struktur atau WBS, terus ada verifikasi dan pengendalian perubahan ruang lingkup. Nah, pada tahap perencanaan, ruang lingkup proyek didefinisikan dengan jelas untuk menghindari skop creep, yaitu peningkatan pekerjaan yang tidak direncanakan yang dapat mengganggu jadwal dan anggaran proyek. Nah, penyusunan WBS ini membantu memecahkan pekerjaan besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sehingga lebih mudah dikelola, dimonitor, dan dievaluasi. Dengan manajemen ruang lingkup yang baik, proyek itu dapat memiliki arah yang jelas, fokus yang terjaga, dan kontrol lebih baik terhadap perubahan dari risiko. Lalu penting juga untuk memahami klasifikasi hubungan antar proyek untuk mengelola portofolio proyek dengan efisien. Nah, hubungan antara proyek itu dapat diklasifikasikan berdasarkan ketergantungan, tujuan, dan waktu pelaksanaan. Di sisi ketergantungan, proyek ini bisa bersifat independen atau tergantung. Jadi proyek itu ada independen, tidak terhubung langsung dengan proyek lain. Sedangkan proyek tergantung itu membutuhkan hasil atau kemajuan dari proyek lain untuk dapat dilaksanakan. Nah, dari sisi tujuan, proyek ini bisa komplementer atau kompetitif, yaitu proyek komplementer itu saling mendukung untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Sementara proyek kompetitif itu bersaing dalam penggunaan sumber daya manusia atau pencapaian tujuan tertentu. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaan, proyek itu dapat dilakukan secara paralel atau bersama tanpa saling memengaruhi, atau serial, yaitu berurutan dan saling bergantung. Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan proyek besar karena dapat menentukan strategi alokasi sumber daya, penjadwalan, dan mitigasi risiko yang lebih efektif. Selanjutnya, pertemuan kedua tentang macam-macam dan tujuan proyek. Proyek ini dapat diklasifikasikan dari berbagai perspektif, salah satunya yaitu berdasarkan sifatnya. Menurut buku pengantar evaluasi proyek, proyek itu dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya, yaitu proyek produktif dan proyek non-produktif. Proyek produktif itu adalah proyek yang menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi langsung. Jadi jenis proyek ini biasanya terkait dengan sektor ekonomi seperti industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Tujuan utama proyek ini yaitu untuk menciptakan keuntungan serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Nah, sebaliknya proyek non-produktif itu adalah proyek yang manfaatnya tidak menghasilkan pendapatan langsung, namun memberikan manfaat sosial bagi masyarakat secara umum. Contohnya termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, ada jalan umum dan fasilitas air bersih itu sangat dibutuhkan. Meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung, proyek-proyek ini memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan sosial masyarakat. Selain itu, proyek juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pemilik atau penyelenggaranya, yang juga dijelaskan secara rinci dalam modul pengantar evaluasi proyek. Proyek itu dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada proyek pemerintah, proyek swasta, dan proyek kemitraan. Nah, proyek pemerintah itu proyek yang dirancang atau dibiayai dan dikelola oleh instansi pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Contohnya termasuk pembangunan jalan nasional, rumah sakit umum atau rumah sakit daerah, dan sistem irigasi. Di sisi lain, proyek swasta yaitu proyek yang dikelola oleh individu atau perusahaan swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, proyek ini biasanya melibatkan sektor industri, perdagangan, properti, dan jasa lainnya. Lalu ada proyek kemitraan atau kerjasama adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang dikenal sebagai public-private partnership. Tujuan proyek kemitraan yaitu untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur atau layanan publik dengan berbagi risiko dan manfaat antara kedua pihak. Nah, dari segi wujudnya, proyek itu juga dapat dibedakan menjadi proyek fisik
dan proyek non-fisik. Nah, proyek fisik itu adalah proyek yang menghasilkan hasil akhir yang dapat dilihat dan dirasakan secara nyata, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, proyek ini biasanya melibatkan pekerjaan konstruksi yang memerlukan tenaga kerja, material, dan peralatan. Sementara itu, proyek non-fisik yaitu proyek yang hasil akhirnya tidak tampak seperti secara fisik ya, namun berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sistem dan kebijakan. Contoh proyek non-fisik itu adanya pelatihan sumber daya manusia, pendidikan masyarakat, penelitian dan pengembangan, reformasi birokrasi serta digitalisasi layanan publik. Nah, meskipun tidak menghasilkan struktur bangunan atau fasilitas fisik, namun proyek non fisik juga memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat. Klasifikasi proyek berdasarkan tujuan proyek, menurut buku pengantar evaluasi proyek, nah itu dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan politik, dan tujuan administratif. Tujuan ekonomi itu mencakup proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan produktivitas. Proyek-proyek ini biasanya ada di sektor industri, pertanian, dan infrastruktur ekonomi. Tujuan sosial yaitu proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti proyek kesehatan, pendidikan, dan perumahan rakyat. Proyek dengan tujuan politik seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi pemerintah atau partai politik dalam masyarakat, misalnya melalui pembangunan menjelang pemilu. Nah, sedangkan proyek administratif itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga atau birokrasi pemerintah, seperti melalui pengembangan sistem informasi manajemen, reformasi administrasi, atau penguatan kelembagaan. Lalu selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu tentang pendekatan dalam analisis proyek. Nah, dalam evaluasi proyek, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu proyek. Berdasarkan buku pengantar evaluasi proyek, umumnya terdapat dua pendekatan utama dalam analisis proyek, yaitu pendekatan finansial atau analisis keuangan dan pendekatan ekonomi. Nah, kedua pendekatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan proyek, namun dengan fokus dan perspektif yang berbeda. Pendekatan finansial berfokus pada penilaian kelayakan proyek dari sudut pandang pemilik proyek atau investor, yaitu untuk menentukan apakah proyek itu memberikan keuntungan langsung dalam bentuk arus kas masuk dalam dan keluar dan lainnya. Sementara itu, pendekatan ekonomi melihat proyek dari perspektif yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Nah, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya sosial yang mungkin tidak tercermin dalam transaksi pasar, secara praktik, analisis finansial ini biasanya dilakukan terlebih dahulu sebagai langkah dasar sebelum dilanjutkan dengan analisis ekonomi untuk menilai dampak proyek dalam pembangunan nasional. Analisis finansial juga memiliki perbedaan dasar dalam tujuan, metode, dan jenis data yang digunakan. Nah, analisis finansial bertujuan untuk menilai kelayakan komersial proyek, yaitu apakah proyek tersebut memberikan keuntungan finansial bagi investor. Nah, dalam analisis ini digunakan data harga pasar lokal aktual, biaya operasional, pendapatan proyek, dan proyeksi arus kas untuk menghitung indikator kelayakan seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period, dan benefit cost ratio. Sementara itu, analisis ekonomi bertujuan untuk mengukur kontribusi proyek terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan harga bayangan atau shadow price yang mencerminkan nilai sosial dari suatu barang atau jasa. Analisis ekonomi juga mempertimbangkan faktor eksternalitas, subsidi,
pajak, serta manfaat sosial yang seringkali tidak tercermin dalam laporan keuangan proyek. Nah, oleh karena itu, analisis ekonomi ini bisa menunjukkan bahwa meskipun suatu proyek itu tidak layak secara finansial, proyek tersebut tetap memiliki nilai sosial yang lebih besar dan layak dilaksanakan. Buku pengantar evaluasi proyek juga menjelaskan adanya beberapa perbedaan dalam cara penilaian antara analisis finansial dan ekonomi. Pertama, adanya harga input dan output, yaitu merupakan aspek yang dibedakan. Nah, dalam analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga pasar, sementara dalam analisis ekonomi digunakan harga bayangan yang mencerminkan nilai sosial sebenarnya dari barang dan jasa tersebut. Yang kedua, itu ada tenaga kerja dinilai dengan cara yang berbeda. Dalam analisis finansial, biaya tenaga kerja itu dihitung berdasarkan gaji aktual. Nah, sementara dalam analisis ekonomi digunakan nilai alternatif atau biaya kesempatan opportunity cost. Terutama jika proyek menciptakan lapangan kerja baru eh, dan lain-lain. Ketiga, adanya pajak dan subsidi. Nah, dalam analisis finansial, pajak ini dianggap sebagai biaya dan subsidi sebagai keuntungan. Sedangkan dalam analisis ekonomi, keduanya biasanya dikesampingkan karena dianggap sebagai transfer pembayaran, bukan biaya sosial. Nah, yang keempat ada nilai tukar dan suku bunga, yaitu bisa disesuaikan dalam analisis ekonomi dengan nilai bayangan apabila nilai pasar itu tidak mencerminkan nilai sosial yang sesungguhnya. Yang kelima ada eksternalitas proyek, yaitu dampak positif atau negatif yang tidak tercantum dalam nilai pasar seperti dampak lingkungan atau peningkatan kualitas hidup. Nah, lebih diperhatikan dalam analisis ekonomi dibandingkan dalam analisis finansial. Baik, materi dari saya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Fahri, dipersilakan. Oke, terima kasih Abbas. Materi selanjutnya pada pertemuan 4 yaitu tentang pengertian evaluasi proyek dan kedudukan evaluasi proyek dalam siklus proyek. Analisis atau evaluasi proyek adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kelayakan suatu proyek dari berbagai aspek, seperti ekonomi, finansial, sosial, teknis, dan lingkungan. Berdasarkan pada buku pengantar evaluasi proyek itu merupakan proses penilaian terhadap kelayakan proyek melalui analisis menyeluruh terhadap manfaat dan biaya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah proyek tersebut akan memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan. Evaluasi proyek juga mencakup penilaian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Dalam evaluasi proyek, indikator seperti net present value, internal rate of return, dan benefit cost ratio digunakan untuk menilai keberhasilan proyek dari segi ekonomi dan finansial. Evaluasi proyek menjadi penting karena membantu dalam mengambil keputusan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga pembiayaan sebelum proyek dilaksanakan. Dalam manajemen proyek, kerangka proyek dan posisi evaluasi dalam siklus proyek sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Pada buku pengantar evaluasi proyek menjelaskan bahwa proyek merupakan bagian dari suatu siklus yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi, perencanaan atau formulasi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Evaluasi proyek memiliki posisi yang sangat strategis dalam siklus ini karena dilakukan pada berbagai tahap, yaitu pada tahap pra-implementasi atau ex ante evaluation, pelaksanaan atau ongoing evaluation, dan pasca pelaksanaan, ex post evaluation. Evaluasi pada tiap awal bertujuan untuk menilai kelayakan proyek sebelum dilaksanakan. Evaluasi selama pelaksanaan bertujuan untuk memantau dan mengendalikan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Sementara evaluasi pasca pelaksanaan bertujuan untuk menilai dampak dan hasil akhir proyek. Dengan melakukan evaluasi pada setiap tahap siklus proyek, pengelolaan proyek menjadi lebih terukur, akuntabel, dan lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Manfaat dari studi kelayakan atau evaluasi proyek itu sangat luas, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun manajerial. Berdasarkan pada buku pengantar evaluasi proyek itu memberikan dasar yang kuat
dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan proyek untuk dilaksanakan. Melalui evaluasi proyek, perencanaan dapat mengidentifikasi potensi risiko, mengetahui kebutuhan sumber daya, memperkirakan hasil dari manfaat proyek, serta menilai dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, studi evaluasi proyek ini membantu dalam perencanaan anggaran yang lebih akurat, menentukan alternatif yang terbaik dalam pelaksanaan proyek, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen proyek. Evaluasi proyek juga penting bagi pemberi dana atau investor karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prospek keuntungan dan potensi kerugian proyek. Nah, bagi pemerintah, studi kelayakan ini membantu dalam menyusun prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang adil. Nah, dengan demikian evaluasi proyek bukan hanya untuk alat penilaian teknis, tapi juga instrumen strategis yang mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada hasil, dampak, dan keberlanjutan. Nah, pada pertemuan yang kelima ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian arah dan tujuan investasi. Nah, yang pertama ini adalah ada investasi. Investasi itu adalah proses di mana modal yang ditempatkan dalam suatu proyek atau usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang mendatang. Dalam ekonomi pembangunan, investasi memiliki peran yang sangat penting karena dapat memperkuat struktur ekonomi suatu negara. Nah, dengan adanya investasi ini, kapasitas produk dapat meningkat dan selanjutnya menciptakan lebih banyak peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumber investasi ini bisa berupa investasi langsung, seperti pembangunan infrastruktur, atau investasi portofolio, seperti pembelian saham dan obligasi. Nah, baik individu maupun institusi, termasuk pemerintah, dapat berperan sebagai pelaku investasi dan keputusan untuk berinvestasi. Biasanya didasarkan pada analisis risiko serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Arah investasi juga mengacu pada tujuan strategis dari penanam modal yang dilakukan. Arah ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada investasi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Contohnya dari investasi ini adalah seperti pembangunan pabrik yang tidak hanya menghasilkan produk baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua ada investasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Nah, investasi lingkungan ini lebih fokus pada proyek yang berupaya menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Investasi ini sangat penting di tengah tantangan pada perubahan iklim dan seringkali mencakup proyek energi yang terbarukan seperti pengelolaan limbah. Terakhir, ada investasi infrastruktur menjadi aspek yang penting yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi yang merata. Tujuan investasi ini bervariasi tergantung pada jenis dan arah investasi yang dipilih. Salah satu tujuan utamanya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, investasi diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkatnya pengangguran yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli. Selain itu, investasi dalam sektor sosial dan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek yang berfokus pada penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menciptakan stabilitas ekonomi juga merupakan tujuan yang sangat penting. Investasi yang tepat dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang tertentu, sehingga membawa ekonomi yang lebih beragam dan tangguh terhadap guncangan eksternal. Di sisi lain, meningkatkan daya saing juga menjadi tujuan yang utama dalam era globalisasi ini. Investasi dalam teknologi dan inovasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga perusahaan dan negara dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Nah, aspek keuangan dan pembiayaan dalam investasi ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber daya untuk mendukung proyek yang direncanakan. Yang pertama, sumber pembiayaan merupakan hal penting dalam proses investasi.
Sumber-sumber ini mencakup modal sendiri seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau investasi asing. Memilih sumber pembiayaan yang tepat dapat mempengaruhi kelangsungan dan kesuksesan proyek investasi. Analisis kelayakan finansial adalah bagian integral dan perencanaan investasi. Sebelum melaksanakan investasi, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam, termasuk proyeksi pendapatan, biaya, dan potensi pengembalian investasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang akan dijalankan memiliki prospek keuntungan yang memadai. Selain itu, manajemen risiko juga harus menjadi perhatian yang utama, perhatian yang penting dalam setiap proyek investasi. Setiap investasi memiliki risiko tertentu, baik itu risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko keuangan. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko harus disusun untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan lancar meskipun menghadapi tantangan. Pengembalian investasi adalah matrik yang penting yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam proyek investasi. Mengukur pengembalian investasi ini membantu investor memahami seberapa baik investasi memberikan hasil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang evaluasi proyek dan membuat keputusan investasi yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Nah, pertemuan pada 6 ini menjelaskan tentang aspek-aspek dalam evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini proses yang penting yang dilakukan untuk menilai kelayakan atau potensi keberhasilan suatu proyek. Terdapat berbagai aspek yang perlu dianalisis, seperti aspek pasar dari permintaan produk, aspek teknis, aspek instruksional, organisasi dan manajerial, aspek finansial, serta aspek sosial dan ekonomis. Aspek pasar dan permintaan produk berfokus pada analisis kebutuhan dan keinginan konsumen, serta potensi pasar untuk produk yang akan ditawarkan. Dalam hal itu, sangat penting melakukan analisis permintaan yang mendalam, termasuk memahami tren dan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Segmentasi pasar menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang tepat, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan karakteristik demografis dan perilaku masing-masing segmen. Selain itu, analisis terhadap pesaing yang ada di pasar juga sangat penting. Ini mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan pesaing, serta strategi yang mereka gunakan untuk menarik pelanggan. Dengan pemahaman yang baik tentang persaingan, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau pasar sasaran dan meningkatkan penjualan. Aspek teknis berfokus pada produk atau jasa yang akan dihasilkan serta proses produksi yang terlibat. Nah, dalam evaluasi tersebut, kualitas produk harus menjadi prioritas yang utama, memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Proses produksi juga perlu dianalisis dari segi efisiensi dan efektivitas, termasuk biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Ketersediaan bahan baku menjadi aspek yang penting, di mana perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan untuk produksi tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, penilaian terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi sangat penting untuk menentukan apakah teknologi tersebut cukup canggih dan sesuai dengan standar industri pada saat ini. Nah, aspek instruksional, organisasi, dan manajerial mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi dan manajemen proyek. Struktur organisasi harus dievaluasi untuk memastikan bahwa pembentukannya mendukung tujuan proyek dan memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota. Kompetensi dan kualifikasi tim yang terlibat juga menjadi perhatian utama, karena keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya yang ada. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya prosedur operasional yang jelas dan terstruktur, sehingga proyek dapat dijadikan secara efisiensi dan efektif. Prosedur ini meliputi pengaturan tegas, tanggung jawab, dan jalur komunikasi yang memadai di dalam tim proyek. Aspek finansial merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam evaluasi proyek. Dalam hal tersebut, proyeksi pendapatan dan biaya harus dianalisis secara menyeluruh. Estimasi pendapatan yang akan diperoleh dan dari proyek perlu dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga jual, volume penjualan, dan tren pasar. Nah, di sisi lain, analisis biaya harus mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan proyek, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel.
Analisis investasi juga penting untuk menilai apakah investasi yang dilakukan akan memberikan pengembalian yang memadai. Selain itu, aliran kas proyek harus dipastikan positif sehingga proyek dapat mendukung operasional dan pengembangan lebih lanjut lagi. Dan terakhir ada aspek sosial dan ekonomis mencakup dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi dampak sosial penting untuk memahami bagaimana proyek akan mempengaruhi masyarakat sekitar, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas hidup, dan efek pada komunitas lokal. Dampak lingkungan juga perlu dianalisis untuk mengidentifikasi potensi efek negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek seperti pencemaran atau kerusakan pada habitat. Perusahaan harus mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak tersebut dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, keberlanjutan proyek harus dipastikan agar dapat beroperasi tanpa merugikan sumber daya alam atau masyarakat, mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farajak Alamin. Farajak Alamin, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materinya. Setelah ini saya akan menjelaskan di materi yang terakhir, yaitu di bagian pertemuan 7 dan 8. Untuk pertemuan 7, yaitu mengenai biaya dan benefit proyek. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui dalam eh, materi biaya dan benefit proyek ini? Jadi ada beberapa poin penting yang udah saya rangkum. Jadi yang pertama itu adalah keterkaitan biaya dan manfaat. Keterkaitan biaya manfaat itu artinya analisis biaya manfaat yang membantu untuk mengevaluasi apakah suatu proyek itu layak dijalankan atau proyek itu dikatakan berhasil jika manfaat yang diperoleh itu lebih besar dari biayanya. Dan setelah itu di sini ada yang poin yang kedua, kategori biaya dalam proyek. Ini ada dua dalam kategori dalam biaya proyek ini. Yang pertama adalah biaya langsung, biaya yang eh, langsung terkait dengan proyek seperti bahan baku dan tenaga kerja. Itu biaya langsung. Dan untuk biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak langsung ini berhubungan dengan proyek seperti administrasi dan biaya operasional. Dan yang ketiga yaitu kategori manfaat dalam proyek. Jadi dalam proyek itu ada kategori. Di sini ada dua macam kategori yaitu manfaat langsung. Artinya keuntungan itu dapat diukur seperti peningkatan pendapatan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang kedua yaitu kategori manfaat tidak langsung. Jadi keuntungan yang diperoleh itu sulit diukur, seperti reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Ya walaupun bisa bisa diukur, tapi tetap kita untuk memperoleh kemanfaat tidak langsung itu harus menggunakan data-data. Dan yang keempat yaitu fokus pada biaya yang relevan. Artinya di sini biaya ada dua biaya yaitu biaya sang, biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam keputusan proyek. Dan kedua yaitu biaya tidak relevan, biaya yang tidak terpengaruh oleh keputusan proyek dan dapat diabaikan dalam analisis. Yang kelima yaitu jenis biaya dalam proyek. Jadi ada tiga jenis dalam proyek ini, yaitu yang pertama biaya material. Biaya material sendiri itu yaitu pengeluaran untuk bahan baku yang digunakan dalam proyek. Setelah itu biaya tenaga kerja, artinya kita akan menggaji dan mengupah pekerja yang terlibat dalam proyek. Setelah itu adalah biaya overhead. Artinya biaya ini itu biaya umum yang tidak bisa dikaitkan dengan langsung dengan proyeknya, seperti sewa kantor dan listrik. Setelah itu manfaat proyek. Nah, jadi manfaat proyek ini memberikan manfaat seperti perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu tantangan dalam pengukuran manfaat. Nah, jadi ada tiga tantangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu manfaat non finansial, sulit diukur dengan angka, seperti
kesehatan masyarakat dan kepuasan warga. Biasanya ini untuk mengukurnya itu memang cukup sulit, yaitu menggunakan konstituener. Setelah itu di sini ada eh, penilaian manfaat berbeda tergantung sudut pandang pemangku kepentingan. Jadi yang namanya eh, pengukuran manfaat itu pasti ada sudut pandang tersendiri. Apakah itu memiliki manfaat yang besar atau kecil, itu menurut preferensi seorang itu masing-masing. Dan yang ketiga yaitu diperlukan metode yang menggabungkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur dampak proyek secara menyeluruh. Jadi kita menggunakan entah itu secara kuantitatif dan kualitatif, itu digunakan untuk mengukur proyek secara keseluruhan. Nah, itu adalah materi mengenai benefit dan biaya. Sekarang kita lanjut yaitu materi yang ke-8 atau pertemuan 8, yaitu mengenai evaluasi, pengertian evaluasi proyek. Nah, di langkah-langkah, maaf dong, di langkah-langkah dalam evaluasi proyek ini ada beberapa yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama pengertian evaluasi proyek dan langkah-langkahnya itu apa aja. Jadi untuk pengertian evaluasi proyek sendiri, yaitu proses sistematif untuk menilai kinerja, efisiensi sumber daya, serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Dan yang namanya proyek pasti akan mempertimbangkan di lingkungannya, seperti sosialnya, ekonominya, ataupun lingkungan. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah evaluasi proyek. Jadi di sini ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama menetapkan tujuan evaluasi. Jadi untuk menentukan alasan evaluasi dan hasil yang diharapkan. Jadi evaluasi ini tujuannya untuk baik, sebelumnya kita lanjutkan karena tadi terkendala teknisinya, jadi kita lanjutkan materinya. Yaitu tadi sampai di bagian langkah-langkah evaluasi proyek, di bagian eh, yang kedua, yaitu langkah-langkahnya mengidentifikasikan kriteria evaluasi. Di sini kita akan mengidentifikasikan dari aspek finansial, sosial, dan lingkungan sebagai dasar analisis. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu mengumpulkan data. Jadi, kita menggunakan metode ini seperti untuk survei, wawancara, dan analisis dokumen. Setelah itu, analisis data, yaitu membandingkan hasil proyek dengan target yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu identifikasi kelemahan dan rekomendasi, menemukan kendala proyek dan memberikan solusi perbaikan. Dan yang terakhir yaitu penerapan perbaikan, yaitu mengimplementasikan rekomendasi untuk meningkatkan proyek di masa depan. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi proses proyek, yaitu yang pertama identifikasi proyek, artinya kita memilih proyek berdasarkan skala prioritas kita. Setelah itu prastudi kelayakan, yaitu artinya menganalisis awal dari aspek teknis, sosial, dan eksternalnya. Setelah itu analisis studi, maaf. Setelah itu pelaksanaan dan pengawasan proyek. Di sini kita memastikan proyek itu berjalan sesuai dengan rencana dan targetnya. Setelah itu pengelolaan operasional, yaitu memastikan proyek itu beroperasi secara efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu menganalisis investasi dalam evaluasi proyek. Ini sangat penting karena investasi ini adalah ujung tombak untuk melanjutkan proyeknya. Yaitu yang pertama perhitungan dari biaya dan manfaat, pengukuran pengembalian investasi atau ROI, dan analisis sensitivitas serta analisis resikonya. Di analisis resiko ini perlu kita perhatikan bahwa mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi resiko selama proyek itu berlangsung. Setelah itu setelah, setelah itu sumber pendanaan proyek. Jadi yang pertama itu ada modal sendiri, artinya dari pemilik atau investor. Setelah itu pinjaman bank, yaitu dana dari lembaga keuangan dengan kewajiban pengembalian, ya pastinya ada bunganya. Setelah itu investasi asing, yaitu sumber dana dari luar negeri, lembaga
eh, perkreditan, ini juga dari bank dan non-bank yang menyediakan pendanaan setelah analisis kelayakan. Yang keenam yaitu penyusutan dalam evaluasi proyek. Nah, jadi di sini ada metode garis lurus, artinya penyusutan tetap setiap tahun. Pasti itu ada. Setelah itu metode saldo menurun. Artinya penyusutan lebih besar dari awal penggunaan aset. Setelah itu penyusutan penting untuk perencanaan pajak dan memanajemen aset proyek. Dan selanjutnya yaitu perhitungan bunga pinjaman. Jadi eh, ada beberapa bunga yang perlu dihitung dalam evaluasi proyek ini, yaitu yang pertama bunga tetap, artinya tidak berubah selama masa pinjaman. Jadi tetap bunga mengembang atau berubah sesuai dengan suku bunga pasar. Setelah itu rumus perhitungan bunga, yaitu bunga sama dengan itu pokok pinjaman dikali suku bunga dikali dengan waktunya. Setelah itu yaitu pemahaman eh, bunga pinjaman penting untuk pengelolaan utang dari arus kas proyek. Jadi perlu kita perhatikan bahwa bunga itu juga termasuk pengeluaran dari sebuah evaluasi proyek yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu pentingnya evaluasi proyek, yaitu membantu pengembalian keputusan yang lebih baik. Jadi dengan evaluasi proyek ini kita akan memiliki eh, keputusan yang lebih tepat. Setelah itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan untuk perbaikan proyek di masa depan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Materi pertemuan 8 yaitu langkah-langkah dalam evaluasi proyeksi. Yang pertama ada tahapan dalam evaluasi proyek. Tahapan evaluasi proyek umumnya melibatkan beberapa langkah penting. Beberapa tahapan yang umumnya terjadi dalam proses evaluasi. Nah, yang pertama itu ada penentuan tujuan evaluasi. Tahapan awal adalah penetapan tujuan evaluasi yang jelas. Hal ini dapat melibatkan identifikasi alasan mengapa proyek evaluasi, apa yang ingin dicapainya, dan siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi tersebut. Nah, yang kedua ada identifikasi kriteria evaluasi. Tahapan ini melibatkan identifikasi kriteria evaluasi yang relevan untuk proyek tersebut. Kriteria-kriteria ini harus mencerminkan tujuan dan kepentingan yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti keuangan, keberlanjutan, dampak sosial, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi. Data ini dapat meliputi informasi keuangan, data operasional, data kualitatif, dan sumber data lainnya yang relevan dengan proyek tersebut. Nah, yang keempat itu ada analisis data. Setelah data terkumpul, berikutnya itu kita analisis data untuk yang dilakukan untuk mengukur kriteria proyek. Analisis dapat meliputi perhitungan finansial, analisis risiko, analisis sensitivitas, dan analisis lainnya yang sesuai dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima yaitu ada penilaian dan perbandingan. Tahapan ini melibatkan penilaian hasil evaluasi ini berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan atau dengan proyek serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu ada identifikasi kelemahan dan rekomendasi. Evaluasi ini seringkali mengungkapkan kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Tahapan ini melibatkan identifikasi kelemahan atau kendala yang ditemukan setelah evaluasi selama evaluasi serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Nah, yang ketujuh ada komunikasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi ditemukan, direkomendasikan, dan kesimpulan
harus disajikan dengan jelas dan komprehensif agar dapat dimengerti dan digunakan oleh yang berkepentingan dalam evaluasi tersebut. Yang kedelapan yaitu ada implementasi tindakan perbaikan. Jika evaluasi mengungkapkan kelemahan dan rekomendasi perbaikan, langkah selanjutnya yaitu menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Implementasi tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi evaluasi dan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam evaluasi proyek. Nah, langkah-langkah dalam evaluasi proyek ini ada 4, yaitu perencanaan, implementasi, penyelesaian, laporan, dan penyebaran. Nah, selanjutnya ada analisis investasi, serta sumber modal dan lembaga perkreditan. Jadi kegiatan investasi adalah kegiatan yang melibatkan jumlah modal atau kapital yang dikeluarkan sekarang atau saat ini dengan harapan menghasilkan manfaat di kemudian masa atau di suatu saat akan datang. Nah, karakteristik dasar dari pengeluaran atau biaya investasi adalah bahwa dikeluarkan pada awal kegiatan proyek, sedangkan pemakaian dan manfaatnya dapat kita rasakan dalam waktu yang relatif lebih lama atau lebih dari 1 tahun di masa yang akan datang. Nah, analisis utama pada analisis investasi ini meliputi analisis terhadap keuangan daerah, analisis portofolio, dan analisis risiko. Analisis keuangan daerah meliputi pendalaman terhadap kondisi keuangan daerah dan kemampuan pembiayaan daerah untuk tambah penyertaan modalnya. Analisis portofolio sendiri yaitu analisis terhadap berbagai opsi penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan analisis risiko memuat kajian terhadap 3 jenis risiko utama bisnis, yakni risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis. Modal dapat berasal dari berbagai sumber seperti modal sendiri, pinjaman bank, atau investasi dari pihak lain. Pemilihan sumber modal yang tepat akan mempengaruhi struktur keuangan dan kelayakan proyek. Modal atau kapital merupakan aset bersih yang merupakan selisih antara seluruh aset dengan seluruh kewajiban. Nah, selanjutnya ada perhitungan penyusunan barang modal. Penyusutan barang modal adalah alokasi sistematis nilai suatu aset terhadap tetap selama masa manfaatnya. Hal ini mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan dan atau faktor lainnya. Tujuan perhitungan penyusutan ini yaitu menentukan beban penyusutan nilai aset dan perencanaan pajak. Metodologi perhitungan penyusutan ada beberapa metode yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada metode garis lurus, di mana rumusnya biaya perolehan dikurang nilai residu atau masa manfaat. Per masa manfaat. Nah, yang kedua yaitu ada metode saldo menurun, di mana beban penyusutan lebih besar di awal dan menurun seiring waktu, dan terdapat saldo menurun ganda. Nah, yang berikutnya ada metode jumlah angkatan tahun, di mana beban penyusutan penurunan seiring waktu dan menggunakan fraksi berdasarkan jumlah angka tahun masa manfaat. Berikutnya ada metode unit produksi, di mana beban penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau jam penggunaannya. Nah, berikut itu metode-metode yang digunakan. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan itu ada 3, yaitu yang pertama biaya perolehan, nilai residu, dan masa manfaat. Pencatatan penyusutan dengan jurnal penyesuaian, mendebit beban penyusutan, dan mengkredit akumulasi penyusutan.
Berikutnya yaitu ada perhitungan bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjamannya. Bunga biasanya dinyatakan dalam persentase dari jumlah pinjaman pokok. Jenis-jenis bunga pinjaman yaitu ada bunga tetap atau flat, di mana suku bunga tetap sama sepanjang masa pinjamannya. Perhitungan bunga didasarkan pada jumlah pinjaman pokok awal. Nah, yang kedua yaitu ada bunga mengembang atau floating, di mana suku bunga dapat berubah-ubah biasanya mengikuti suku bunga acuan. Perhitungan bunga didasarkan pada saldo pinjaman yang tersisa. Nah, berikutnya ada bunga efektif, di mana perhitungan bunga efektif ini didasarkan pada saldo pokok pinjaman yang terus menurun. Nah, bunga efektif memberikan beban bunga yang lebih ringan daripada bunga flat. Nah, bunga yang berikutnya ada bunga anuitas, merupakan modifikasi dari bunga efektif. Cicilan per bulannya sama besar, namun komposisi antara pokok dan bunga berbeda. Nah, berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bunga pinjaman. Yang pertama yaitu ada jumlah pinjaman pokok, di mana semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar pula jumlah bunga yang harus dibayarkan. Nah, berikutnya yaitu ada suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar pula jumlah bunga yang harus kita bayarkan. Berikutnya itu ada jangka waktu pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar pula total bunga yang harus kita bayar. Berikutnya ini ada jenis pinjaman. Jenis pinjaman yang berbeda memiliki tingkat suku bunga yang berbeda. Yang berikutnya ada profil risiko pinjaman. Pinjaman yang profil risiko yang lebih tinggi biasanya dikenakan suku bunga yang lebih tinggi juga. Berikutnya itu ada beberapa metode perhitungan bunga pinjaman. Yang pertama itu perhitungan bunga sederhana dengan rumus bunganya sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali jangka waktu. Yang berikutnya ada perhitungan bunga majemuk, di mana bunga dihitung atas pokok pinjaman ditambah bunga yang telah dirakumulasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi itulah materi pertemuan ke-8. Eh, Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua, dan mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman. Cukup. Baik, karena sudah cukup mungkin kita akhirkan pembuatan video tugas ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.